tinggalkan agama Kristen itu, karena Kristen itu adalah agama yang dibentuk oleh Paulus orang Farisi yang menjelajahi daratan tersebut, sehingga pengikutnya setahun lamanya tinggal di Antioquia, disebutlah Kristen. Tinggal Anda pilih, percaya Yesus, hidup kekal, syaratnya tinggalkan Kristen, atau Anda membela Paulus, artinya Anda masuk ke neraka, dan Anda adalah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Oke, jadi bagaimana narasi yang dibangun oleh Suma tadi, bahwa Paulus dan pengikutnya adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi apakah hal ini bisa dikenakan kepada Paulus? Padahal dalam kitab-kitabnya Paulus itu mengajarkan moral yang baik. Apakah orang atau seorang rasul mengajarkan moral yang baik, maka upahnya akan masuk neraka? Nah, berbeda dalam surat Maryam 70 sampai 71. Semua orang harus mendatangi neraka. Bahkan gini, Markus 9:49. dalam Sahih Bukhari 983, di situ dikatakan, ya, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril menjawab, sekalipun dia berbuat dosa, masuk surga. Apakah ya segampang asal ini untuk Kristen masuk surga? Asal jangan Kristen masuk surga. Asal jangan termute bang, termute. Saya percaya kalau orang Farisi itu, bahkan ahli Taurat itu masuk neraka dalam konteks apa yang dipikirkan saya. Oke, baik. Karena belum menampilkan ayat, Bang Suma belum menampilkan ayat. Baik. Data 23 dari Matius, di data nomor 15-nya diterangkan begini. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius yang sama di bab 23 dikatakan, bagaimana mungkin engkau akan lolos dari api neraka jahanam? Sebagian dari nabi, sebagian dari utusan kau salibkan dan kau bunuh. Dan itu Yesus katakan kepada keturunan para penyalib, para nabi. Dan di data nomor 36-nya dikatakan, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ini adalah orang-orang yang percaya kebangkitan anak manusia pada hari ketiga. Itu angkatan jahat. Nah, saya ulang lagi kepada saudara, apakah Anda percaya ketika Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Apakah Anda percaya bahwa pengikut orang Farisi yang demikian ini adalah orang neraka menurut Yesus? Anda percaya? Iya, saya percaya. Sesuai dengan konteks Matius 23 ayat 15 baik. Seterusnya. Baik, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia dan setahun sampai di sana pengikutnya disebut Kristen? Itu siapa itu, Bang? Gini Suma, ketika Suma membangun giring saya ya. Iya, silakan. Ketika Suma membangun narasi di dalam Matius 23 ayat 15, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat bahkan Farisi sebagai orang munafik. Nah, tidak seperti apa yang Suma pikirkan, di mana ketika Yesus mengecam berarti ada sesuatu yang salah terhadap Yesus, dikaitkan dengan kekristenan. Masya Allah. Nah, yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat ini, ya,
Yang dimaksudkan Yesus pada ayat ini, mulai ayat 15 sampai ayat 24, saya baca ya. Hai kamu pemimpin, ya, ayat 23 saja. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Nah, apa yang hukum yang terpenting dalam hukum Taurat sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat abaikan? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain diabaikan. Artinya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, mereka mampu melakukan hukum Taurat secara tradisi, misalnya membawa persepuluhan, membawa korban binatang untuk disembelih. Tetapi masalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan itu mereka abaikan. Sehingga ketika mereka abaikan ini, maka apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus, ya, mengatakan celakalah ahli-ahli Taurat bahkan orang Farisi, itu benar karena mereka mengabaikan hukum yang lain seperti keadilan, belas kasihan, kasih, dan kesetiaan. Itu yang ditentang oleh Yesus kepada para Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi tidak ada kaitan dengan pengikut Kristus atau yang namanya Kristen. Ketika orang Kristen melakukan perintah Tuhan, yang satu dan yang lain tidak diabaikan, semuanya dilakukan, maka orang Kristen tidak termasuk dalam ayat ini. Suma, silakan. Oke, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Yesus yang mengatakan mengecam orang Farisi, ahli Taurat, kemudian dia mengecam orang munafik. Semua data yang ada di Matius itu terkena kepada Paulus. Saya terangkan kepada saudara, ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka, itu Anda harus terima dulu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kepada Yesus, habis itu Anda keluar dari Kristen. Karena kalau Anda tidak keluar dari Kristen, Anda masih meyakini Kristen itu adalah agama benar, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Hanya ada dua pilihan: percaya kepada Yesus, keluar dari Kristen, atau Anda masih tetap di Kristen, pura-pura percaya kepada Yesus padahal tidak. Saya uraikan kepada saudara. Ketika Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus jelas sekali sebagai ahli Taurat, dia mengaku di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Dia katakan dirinya adalah ahli Taurat yang tidak bercacat sedikit pun. Kemudian dia mengaku sebagai orang Farisi, Filipi 3 nomor 5. Lalu kemudian dia jelas terciduk sebagai orang munafik. Anda bisa baca di 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Dia mengatakan bahwa dia menjadi seperti apapun, sama seperti apapun, dia akan menjadi seperti apapun. Kepada orang penganut Taurat, dia menjadi penganut Taurat. Kepada orang Farisi, dia mengaku Farisi. Kepada ini, bahkan terakhir kepada murid Yesus pun dia mengaku sebagai murid Yesus. Kepada utusan Yesus pun dia mengaku sebagai utusan Yesus, padahal Yesus tidak mengenal dia. Kemudian dia menyeberangi lautan. Kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 27 nomor 1 nomor 2, dia jelas-jelas sekali di sana menyeberangi lautan. Lalu kemudian menjelajahi daratan. Di data nomor Kisah Para Rasul 19 nomor 1 dan seterusnya, dia menjelajahi daratan, dan juga dia mentobatkan orang, tertulis di Kisah Para Rasul 27. Di Kisah Para Rasul 17. Semua yang dikatakan oleh Yesus itu terbukti setahun lamanya di Antioquia pengikutnya disebut Kristen, dan pengikut dari orang Farisi, orang munafik, dan juga kemudian ahli Taurat ini yang menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan, itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, hanya ada 2 pilihan. Anda percaya kepada Yesus, Anda keluar dari Kristen, atau Anda tetap di Kristen, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Silakan. Iya, ketika dalam narasi tadi
bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat bahkan Farisi. Nah, ketika saya menjawab apa yang menjadi dalil saya malam hari ini menantang perkataan dari Suma tadi, nah Suma mengaitkan pribadi Paulus dengan para Farisi atau ahli-ahli Taurat. Saya tidak mengelak bahwa dahulunya ya Paulus itu sebelum dia bertobat, dia adalah bagian dari apa yang Suma katakan. Dia adalah orang Farisi, bahkan dikatakan dia juga ahli Taurat. Nah, bagaimana sebelum Paulus itu dia bertobat, dia banyak membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh bahkan menganiaya orang-orang Kristen, di tengah perjalanannya dia berjumpa dengan Yesus. Dalam keberadaan Yesus adalah roh itu ketika dia berjumpa, sehingga yang terjadi matanya menjadi buta. Bahkan dalam peristiwa itu semua, singkat ceritanya, Paulus bertobat, sehingga yang tadinya Paulus itu orang berdosa, yang tadinya Paulus itu adalah orang jahat, bagaimana dia menganiaya bahkan membunuh orang Kristen, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi orang yang baik, bahkan orang yang memberitakan Injil. Orang yang memberitakan Injil untuk percaya kepada Yesus. Bahkan sesudah dia bertobat, sesudah dia percaya kepada Yesus semua, ya moralnya yang tadinya rusak, moralnya yang tadinya tidak benar, itu menjadi baik. Nah, bagaimana kita mau sematkan ini Paulus kepada apa yang Suma bangunkan dalil tadi dalam Matius pasal 22 ayat 15? Itu beda jauh. Dahulunya Paulus seperti itu, tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ketika dia bertobat, dia memberitakan Injil, bahkan dia memiliki moral yang baik. Apakah dalil yang Suma bangun itu bisa dikenakan kepada Paulus? Oke. Itu tentu hal itu tidak bisa. Silakan. Oke, nanti alasan Anda ini nanti ketika Yesus datang sebagai hakim, Anda tantang Yesus dengan jawaban-jawaban Anda. Bagaimana Anda menuduh Yesus bla 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 bla. Anda gunakan alat Anda untuk menawan Yesus. Hari ini saya hanya ingin menyadarkan saudara dua pilihan tadi. Anda percaya Yesus keluar Kristen, atau Anda tetap di Kristen, berarti Anda tidak percaya Yesus. Nah, Anda mengatakan pertobatan Paulus. Anda coba lihat bagaimana di Matius 12 nomor 22. Yesus ketika bertemu dengan orang buta, Yesus sembuhkan. Paulus ketika bertemu oknum yang mengaku Yesus, dia tadinya tidak buta menjadi buta, kebalikan. Di mana-mana Yesus datang orang buta sembuh. Ini orang tidak buta malah jadi buta. Itu bukti bahwa yang ditemukan Paulus itu bukanlah Yesus. Kemudian Anda lihat ketika Anda mengatakan dia bertobat, bagaimana dia bisa kemudian disebut munafik kalau dia tidak berpura-pura bertobat? Bagaimana dia bisa menyesatkan manusia, murid-murid Yesus, orang-orang yang ada pada zaman itu, kalau dia tidak mengaku sebagai orang yang bertobat? Dia harus ngaku, dia harus berpura-pura, sebagaimana dengan konsep yang diajarkan oleh dia sendiri, bahwa kepada orang Farisi, kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada orang Roma dia mengaku sebagai orang Roma, kepada yang taat Taurat dia mengaku sebagai pengikut Taurat, kepada yang tidak taat dia mengaku tidak taat, kepada orang lemah dia mengaku lemah, kepada orang kuat dia mengaku kuat, kepada murid Yesus dia mengaku murid Yesus. Anda lihat bagaimana di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus sendiri yang mengatakan, angkatan jahat di antara orang-orang Farisi yang ada di sana, Yesus terangkan, iblis keluar daripadanya, bertobat. Lalu iblis yang keluar ini memanggil 7 iblis lain untuk masuk ke dalam tubuh orang Farisi tersebut, sehingga ia menjadi semakin jahat dari semula. Tadinya jahat, lalu bertobat. Setelah bertobat dia kerasukan 8 setan lagi dalam tubuhnya.
maka dia semakin jahat. Siapa itu? Baca Matius 43 sampai 45. Itu adalah orang Farisi. Pura-pura bertobat, tetapi ternyata dia masih kerasukan setan. Nah, kita lihat apa pengakuan Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Di dalam tubuhku ada iblis yang selalu menggocok aku. Itu pengakuan sendiri. Pengakuan dia sendiri. Jadi nubuatan Yesus tentang orang Farisi yang kerasukan setan digenapi oleh Paulus, dan Paulus sendiri yang memproklamirkan dirinya bahwa dirinya di dalam tubuhnya ada iblis yang selalu menggocok dirinya. Jadi kesimpulan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat kaki dari Kristen. Tapi kalau Anda masih membela Paulus, berarti Anda nggak percaya kepada Yesus. Karena kata Yesus, orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Tapi kalau Anda ingin membela Paulus, berarti Anda nggak percaya Yesus. Karena hanya ada satu oknum Farisi yang menjadi tokoh, yang menjadi panutan orang-orang di luar Yahudi, yang mana pengikutnya disebut Kristen yang bukan Yahudi. Sedangkan Yesus menerangkan, engkau menjelajahi daratan, Paulus, menyeberangi lautan, Paulus, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, Paulus, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Apa buktinya? Orang-orang yang menjadi pengikutnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka tidak pernah menduakan Tuhannya sendiri. Tapi ketika orang Farisi memiliki pengikutnya melantik makhluk setara dengan Tuhannya Yahudi. Itulah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Jadi saya simpulkan sekali lagi, kalau Anda percaya Yesus, segera angkat kaki dari Kristen, karena orang Kristen adalah orang neraka. Tapi kalau Anda masih membela Paulus, berarti Anda memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan. Kalau disuruh memilih semua antara Paulus dan Yesus, saya lebih memilih Yesus. Tinggalkan Kenapa? Kristen. Kenapa? Karena orang yang memilih Yesus udah pasti dia adalah orang Kristen sejati. Nah, sosok Paulus ya yang ada di dalam Alkitab kami itu bukan sosok Tuhan atau sosok Allah yang harus kita agungkan. Tidak. Dia sama dengan rasul-rasul yang lain. Dia sama dengan nabi-nabi yang lain. Tetapi kalau semua mengatakan tadi bahwa, nah bagaimana orang yang buta ketika berjumpa dengan Yesus dia disembuhkan, tetapi sebaliknya ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sehat, ya orang yang sehat yang namanya Paulus, malah dia menjadi buta. Perlu diketahui oleh semua, nah 2 histori ini jangan kita samakan, karena orang yang buta sejak kecil itu butuh kesembuhan dari Yesus. Beda dengan Paulus. Paulus niatnya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, niat dari Paulus untuk membunuh, menganiaya orang Kristen. Nah, di tengah-tengah perjalanan semua dia berjumpa dengan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 mulai ayat pertama, saya tidak mau modal congor di sini semua, tetapi saya mau bawa data. Ya, saya baca semua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop Saulus bertobat. Nah, kata Saulus ini diganti dengan Paulus ketika dia bertobat. Mulai ayat yang pertama semua, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ini adalah Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus itu. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ini awal perjumpaan dengan Yesus semua. Nah, dari rentetan peristiwa ini, kesimpulannya Paulus bertobat. Sehingga bagaimana mungkin kata Farisi ini harus melekat kepada Paulus, sedangkan di kitab Galatia pasal 5 Paulus mengajar moral yang baik. Dikatakan Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ini peringatan dari Paulus ya kepada orang-orang Galatia, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, baik. Saya bantai yang terakhir. Ketika Yesus ingin dibunuh di Yohanes 8:37 sampai 44, Yesus mengatakan, "Iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu." Jadi pemimpin iblis ini memiliki keinginan-keinginan, di antaranya yang kau sebutkan tadi itu, Bang. Karena kalau dia tidak mengajarkan seperti itu, maka dia akan kelihatan sekali iblisnya. Maka dia mencoba untuk meniru pengajaran Tuhan yang sebelumnya dia batalkan. Baca Efesus 2 nomor 15. Semua ajaran Tuhan dibatalkan oleh Paulus dengan Yesus menjadi tumbal di situ. Dengan matinya Yesus disalib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Jadi Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan, lalu dia mengarang perintah sendiri. Jangan engkau begini, jangan kau begini, jangan kau begini, jangan kau begini. Itulah yang dikatakan iblis menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semakin Anda membela Paulus, semakin Anda tidak percaya kepada Yesus. Nih, saya ingin buktikan. Tolong Anda jujur kepada saya. Ketika Yesus telah ingin terangkat ke langit, Yesus berkata dalam Yohanes 16 nomor 7, "Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh kebenaran. Kalau ia datang, yaitu Roh kebenaran yang aku perintahkan kepadamu." Baca nomor 7-nya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang diutus oleh Yesus Roh kebenaran yaitu penghibur, atau Yesus sendiri? Saya ulang lagi, menurut Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi, yang datang setelah dia penghibur lain atau Yesus itu sendiri? Jawab. Oke, terima kasih Suma. Tadi Suma mengangkat Yohanes 8 ayat 23 dan 37. puncak, ya 37 dan puncaknya ayat 44. Karena ayat 44 ini sini ya, di situ dikatakan, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis ini tidak ada kebenaran." Oke? Nah, ayat ini kalau kita membaca mulai ayat pertama sampai ayat 44 Suma, di sini menarasikan bagaimana Yesus ini yang kita percaya adalah Tuhan, yang kita percaya dia adalah Mesias. Orang-orang Yahudi, para Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat menolak. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus ini yang berhadapan dengan mereka adalah Tuhan.
Kenapa saya katakan seperti ini? Karena dalam Yohanes 8 ayat 24 semua, di situ dikatakan seperti ini ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya, dan bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Tetapi kalau kita ini ayat 32 ya. Tetapi kalau kita undur dalam ayat 24 semua, di situ dikatakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Artinya bahwa apa yang diuraikan oleh Yohanes mengenai ayat-ayat ini di sini merujuk kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Bapa itu. Nah, bagi orang Yahudi, ketika Yesus menyamakan dirinya ya adalah Allah, adalah Bapa, maka satu penghujatan besar bagi orang Yahudi. Sehingga apa yang dikenakan oleh Yesus ketika Yesus mengakui dia adalah Allah dalam Yohanes 10 ayat 33 Bang Suma, di situ dikatakan begini. Ya, mulai ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, ahli-ahli Taurat dan bahkan Farisi, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yohanes 10 dan Yohanes 8 ini itu ada hubungannya mengenai keberadaan dari orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus sebagai Bapa, apalagi menyamakan Yesus itu adalah Allah. Itu sangat jelas. Nah, pertanyaan terakhir Suma, tadi dalam Alkitab bahkan ayat mana yang terakhir Suma bertanya sama saya? Yohanes 16 nomor 7. Siapakah yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yohanes 16 ayat 27. Ayat 7. Oke. Nomor 7. Ayat 7. Dalam pandangan saya, Suma, yang datang kepada Paulus atau yang datang sesudah Yesus terangkat ke sorga adalah Yesus itu sendiri. Kenapa Suma saya katakan seperti itu? Ya, dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 26 Suma. Di situ dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, bagaimana ya Bapa itu pribadi lain dari Yesus? Bagaimana Roh Kudus itu pribadi lain dari Yesus? Tetapi yang datang, yang diutus adalah nama itu sendiri, yaitu nama Yesus. Jadi secara otomatis saya membuat kesimpulan dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, yang diutus dan yang datang sesudah Yesus terangkat ke sorga adalah dia sendiri dalam keberadaannya sebagai Roh itu Kudus. Itu semua. Iya, baik. Jadi kalau anda membawa Yohanes 14, coba dibaca nomor 16-nya dulu biar kelihatan agak nyambung gitu dan tipu-tipunya bisa terlalu kentara gitu. Di Yohanes di data 16-nya, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain itulah yang disebut penghibur yang tadi. Dia datang dalam namaku. Penghibur itu datang dalam namaku, bukan berarti itu adalah Yesus. Kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus seorang pembohong. Coba anda baca di nomor 7 Yohanes 16 itu. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Berarti aku yang pergi, yang datang setelahku adalah penghibur lain, yaitu penghibur yang aku minta kepada Bapa. Berarti yang datang bukan aku, tetapi memang ada yang datang mengaku aku, itulah iblis.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi memang ada dua oknum yang datang. Yang pertama setelah Yesus itu adalah penghibur, yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, berarti itu si palsu yang datang. Makanya dikatakan oleh Yesus, orang Farisi pengikutnya orang neraka. Kenapa? Karena pengikut orang Farisi ini menyembah pada Yesus palsu itu, Yesus palsu yang disembah oleh mereka. Jadi di sini Anda sudah melakukan kebohongan, karena Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain, penghibur lain itu tidak akan datang. Yang datang ternyata di Paulus mengaku Yesus. Salah oknum. Paulus tidak mengerti datanya Yesus. Paulus tidak tahu skenario Yesus, bahwa yang ternyata datang setelah Yesus itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Tetapi Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah Yesus. Berarti tergenapi nubuatan Yesus, bahwasanya akan datang penyesat memakai namanya. Jadi ketika ada orang berkata, aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Berarti tergenapi, yang datang kepada Paulus mengaku Mesias, mengaku Yesus. Sedangkan menurut Yesus yang datang setelah Yesus bukan Yesus, melainkan yang datang setelah Yesus adalah penghibur lain. Ada sih yang datang mengaku Yesus, tapi jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Dan ternyata yang percaya yang datang kepada Paulus adalah Yesus adalah Kristen. Makanya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saudara, Anda sudah melakukan satu kesalahan fatal dengan mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Yesus, padahal yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penghibur lain. Penghibur lain. Nah, jadi sekali lagi Anda membantu kemudian kerasulan Paulus, dengan kata lain Anda tidak percaya kepada Yesus. Saya kasih kesempatan lain lagi yang terakhir, kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Kristen. Tapi kalau Anda masih membantu Paulus untuk meneguhkan kerasulannya, berarti Anda sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Anda tidak percaya, berarti Anda binasa. Silakan. Jadi gini ya Suma, ketika Suma menarasikan sesuatu itu, ketika dikatakan dalam Yohanes 14 ya, mulai ayat 23 dan seterusnya, seakan-akan di situ Suma menafsirkan bahwa ada yang diutus dan ada yang mengutus Suma. Nah, saya klaim tadi bahwa Roh Kudus itu, Bapa itu adalah dia sendiri, adalah Yesus. Karena bagaimana mungkin itu bisa terjadi Suma? Narasi saya bisa menjadi benar kalau itu pribadi yang berbeda. Tetapi saya mau katakan ini merupakan pribadi yang sama, karena dalam ayat 26 di sini Suma, di sini dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saya undur dalam ayat 24, ayat 23 Suma, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Nah, Yesus mengklaim di mana perkataannya adalah firman-Nya sendiri. Nah, berbeda dengan pernyataan Paulus ketika dia menulis kitabnya di kitab Kisah Para Rasul, kitab Galatia, kitab Efesus. Dia tidak mengklaim bahwa apa yang dia ucapkan semua adalah firman-Nya sendiri. Tetapi dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24, Yesus mengklaim apa yang Yesus ucapkan adalah firman-Nya. Kalau dia sudah mengklaim adalah firman-Nya, berarti dia adalah Allah, dia adalah Bapa itu. Nah, mungkin cuma akan mengatakan bahwa nggak mungkin sosok pribadi Yesus itu adalah Bapa.
Dalam Yohanes 10 ayat 30 semua, di situ Yesus sendiri katakan, aku dan Bapa itu satu. Nah, semua juga memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa ya ada yang diutus, ada yang mengutus, tetapi pribadi satu. Nah, dalam Yohanes 12 ya, Yohanes 12 semua ayat 45, di situ dikatakan begini semua. Ya, mulai ayat 44 saja ya, supaya kita lebih jelas. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Nah, bagaimana Suma mengatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi lain dari Yesus? Bagaimana Suma mengatakan Bapa itu adalah pribadi lain? Bisakah Suma berpikir ketika Suma mengatakan, aku seorang debaters, barang siapa melihat aku, ia sudah melihat debaters Islam? Sama dengan narasi ini. Jadi ketika Yesus katakan dalam ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Dalam Yohanes 17 ayat 3, sepertinya ada yang mengutus, ada yang diutus, ada lebih dari satu pribadi. Tetapi Yesus mengklaim dalam Yohanes 12 ayat 45, yang mengutus dan yang diutus adalah Dia sendiri semua. Coba baca Yohanes 12 nomor 45. Coba baca. Iya. Coba. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Baca 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. 47. Sebab aku Udahlah. datang. Iya, baca dong. Baca supaya anda tidak dua kali lebih jahat daripada Paulus. Baca. Nah, bagaimana baca, Suma? Bagaimana ya? 47. Bagaimana Suma 47, membantah 48, ayat 49, ini 50. dalam Yohanes 14? Jangan lompat lagi. Jangan lompat. Berani nggak baca 47-nya tadi? 47, 48, 49, 50. Berani nggak? Berani dong. Suma. Kalau anda nggak berani, berarti nyata betul anda dua kali lebih jahat daripada Paulus. Baca di dong. Di sini 47 baca. 47. Begini Suma gini. Di sini kita diskusi, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oh, harus ada menang. Nggak bisa dong. Tetapi bagi saya harus menang. Ya. Kebenaran harus menang. Kalau anda benar, anda menang. saya bisa bertanggungjawabkan di hadapan kebenaran, anda yang menang. Kekristenan saya boleh saya ada bisa bertanggungjawabkan di hadapan Suma dan kejahatan dengan kebenaran. Kenapa anda tidak berani membaca 47? 47, sudah, 48, itu udah jelas. Itu udah jelas. Karena esensi. Apa jelasnya? Kenapa anda berani tidak membaca? Dalam Yohanes 12 mulai ayat pertama sampai ayat 47 sampai 50 anda berani baca. Esensi di situ yang menegaskan bahwa yang mengutus dan diutus di situ adalah Dia sendiri. Anda baca dong. Udah mulai gila ini orang ini. Anda sudah mulai gila. Itulah yang dikatakan Yesus, pengikut Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Anda lah itu yang kena. Utusan Tuhan yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, Anda setarakan dengan Tuhan itu sendiri. Anda nggak berani baca 47, 48, 49 sampai 50. Nggak berani Anda baca, kan Anda akan ketahuan. Anda ketahuan 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa. Tapi pengikutnya berani dia menghakikatkan pencipta langit dan bumi dengan anak orang. Itulah yang disebut kalian orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sampai sini Anda paham? Kalau Anda orang neraka,
Tinggalkan Kristen, Bung, kalau tidak mau masuk neraka. Itu aja kuncinya. Kalau Anda masih di Kristen, Anda akan menjadi penghuni neraka kekal untuk selama-lamanya. Anda nggak berani baca Yohanes 12 kan? 47, 48, 49, 50, karena di situ kuncinya. Dikatakan barang siapa menolak aku tidak menerima atau tidak menerima perkataanku, ia ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka, perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Mana sehakikatnya di situ? Mana sehakikatnya? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan dan menyampaikan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Mana sehakikatnya? Mana sehakikatnya? Nah, jadi gini. saya katakan kepada saudara, kalau Anda masih di Kristen, kata Yesus, Anda kekal di neraka. Itu kuncinya. Oke. Bisa giliran saya? Silakan. Oke. Nah, udah jelas ya tadi apa yang saya narasikan sesuai dalil. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, siapakah orang ke neraka itu? Kristen. Jadi jelas apa yang saya katakan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak melakukan firman-Nya, ya, orang-orang yang demikian itu masuk neraka. Nah, berbeda dengan umat Muslim, ya. Karena gini, dalam surat Maryam 70 sampai 71, di situ dikatakan gini semua. Selanjutnya sungguh kami mengetahui orang-orang yang masuk neraka, dan tidak ada satupun, ya, yang tidak akan mendatangi neraka itu. Nah, bagaimana orang yang bisa berbuat baik, bagaimana orang yang senantiasa berdoa, ya, tetapi dalam surat Maryam 70 sampai 71, semua orang akan masuk neraka itu. Nah, tinggal bagaimana dia akan mau pindahkan ke surga, itu persoalan lain. Tetapi dalam surat Maryam menjamin bahwa orang Islam akan masuk neraka. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api. Jadi, Bung, nggak usah terlalu ke Maryam. Jangan terlalu ke Maryam. Ini Yesus mengatakan orang neraka itu pengikut Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan orang munafik. Nabi Muhammad bukan orang yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yahudi untuk menjadi Yahudi. Bukan. Coba pakai ini dong. Celakalah engkau orang Arab. Enggak ada. Celakalah engkau ahli Al-Quran. Enggak ada. Yang ada, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, Paulus. Mentobatkan orang, Paulus. Kau jadikan pengikutmu. Siapa pengikut Paulus? Kristen. Menjadi apa? Menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kita buktikan malam ini. Pengikut Paulus jelas 2 kali lebih jahat dari Paulus itu sendiri. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana Paulus mengatakan bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Di mana dalilnya? Bahkan Paulus mengatakan, oleh karena Bapa itu Esa, maka Esa juga Yesus. 2 yang Esa, bukan 1. Tidak pernah Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Itu nggak pernah Paulus. Tapi pengikutnya jauh lebih hebat dari Paulus, 2 kali lebih jahat. Dia mengatakan bahwasanya Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Ini adalah nyata di hadapan kita, saudara-saudara. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan agama Kristen itu. Karena Kristen itu adalah agama yang dibentuk oleh Paulus, orang Farisi yang menjelajahi daratan tersebut, sehingga pengikutnya setahun lamanya tinggal di Antioquia, disebutlah Kristen. Tinggal Anda pilih,
percaya Yesus, hidup kekal, syaratnya tinggalkan Kristen. Atau Anda membela Paulus, artinya Anda masuk ke neraka, karena Anda adalah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Silakan, Anda mau keluar dari Kristen, percaya Yesus, atau Anda masih di Kristen, percaya Paulus. Percaya Paulus sama dengan orang neraka, percaya Yesus sama dengan orang surga. Percaya Yesus artinya bukan Kristen, karena Kristen adalah orang Farisi punya produk. Semakin Anda membela Paulus, semakin Anda menyatakan diri Anda pengikut Farisi. Oke, jadi bagaimana narasi yang dibangun oleh Suma tadi, bahwa Paulus dan pengikutnya adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam api neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi apakah hal ini bisa dikenakan kepada Paulus? Padahal dalam kitab-kitabnya Paulus itu mengajarkan moral yang baik. Apakah orang atau seorang rasul mengajarkan moral yang baik, maka upahnya akan masuk neraka? Nah, berbeda dalam surat Maryam 70 sampai 71. Semua orang harus mendatangi neraka. Bahkan gini, Markus 9:49. dalam Sahih Bukhari 983, di situ dikatakan, ya, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina atau mencuri? Jibril menjawab, sekalipun dia berbuat dosa, masuk surga. Apakah ya segampang asal ini untuk Kristen masuk surga? Asal jangan Kristen masuk surga. Asal jangan Kristen. Sekarang di mana Yesus mengecam orang Islam? Itu yang Anda harus perhatikan tuh. Kalau mengenai Islam itu tanggung jawab kami ahlinya kalau Al-Quran dan hadis. Sekarang di mana orang-orang Islam dikecam sama Yesus? Di mana? Malah dia mengatakan, aku tinggalkan damai sejahteraku, aku tinggalkan shalom. Yohanes 14 itu. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai kekristenan, sudah jelas bukan? Ketika dia mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka. Apa buktinya? Baca Matius 7:22-23, Bung. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini pengikut orang Farisi kan, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Orang Farisi kan punya anggota, punya tim, iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ya orang neraka. Orang neraka. Yesus mana ada pernah mengatakan orang neraka adalah orang Islam pengikut Nabi Muhammad? Gak ada. Yang menjadi orang neraka adalah pengikut orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa nama pengikutnya? Ya Kristen. Menjadi orang neraka nggak menurut Yesus? Menjadi orang neraka. Itu nggak ada keraguan. Kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Kristen. Kalau Anda masih membela Paulus, masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Oke, giliran saya. Nah, Suma memaknai dalam Bukhari 29 ayat 83, asal kata jangan masuk Kristen, sekalipun berbuat dosa, sekalipun berzina, membunuh, mencuri, ya, asalkan tidak masuk Kristen, masuk surga. Yes, betul. Kenapa emang? Kenapa memang? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Beda. Ya beda dengan Kristen. kita. Ya, beda Ya dengan memang Kristen sama beda dengan dengan neraka. kita. Udah. Kristen sama beda dengan dengan neraka. kita semua. Memang Yesus beda dong.
Yesus ketika dia Yesus hadir di dalam dunia ini, dia tidak membawa agama. Jadi Dia Kristen tidak dari membawa orang agama. Farisi. Karena Kan itu dengar, betul. karena perintah Kan itu agung betul. Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan ayat 19, di situ dikatakan begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mana di sini perintah agung Yesus mengatakan masuk Kristen, masuk agama Kristen, masuk agama Katolik? Tidak. Baik. Tetapi walaupun dia di Islam, walaupun dia di Katolik, walaupun dia di Kristen, kalau di masuk surga asal baptis cuma, kalau nyandak baptis neraka. Nah, ikut-ikutan dia. Di dalam Muslim, Ikut-ikutan dia. Di dalam Muslim, Ikut-ikutan dia. 4936 cuma. Di situ dikatakan begini, ini sohi ya, demi Zat yang jiwaku di tangannya, ya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Artinya ayat ini mengatakan kalian harus berbuat dosa, kalian tidak, tetap kalian masuk neraka. Aku tanya dulu. Nah, bagaimana musuh-musuh menanggapi ayat ini? Oke, aku tanya dulu. Yesus datang untuk orang berdosa atau bukan? Kalau tidak ada orang berdosa, bagaimana mungkin dia mau datang ke dalam dunia ini? Itu pintar. Logisnya, karena Itu orang pintar. berdosa. Itu pintar. Tetapi narasi yang Suma bangun mengenai Yesus itu tidak sama dalam hadis Muslim 4936. Karena Sahih Muslim 4936 Suma, di situ dikatakan demi Zat yang jiwaku di tangannya, seandainya Pelampungmu lemah, pelampungmu lemah, pelampungmu lemah, pelampungmu lemah. Yesus datang. Begitu besar kasih karunia dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Untuk apa anaknya datang? Untuk orang berdosa. Berarti orang berdosa ini yang menyebabkan Yesus itu datang. Dan Anda baca Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin melimpah, di situ karunia Tuhan akan berlimpah-limpah. Jadi kesimpulannya gini, Bung. Kesimpulannya. Tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Muslim 4936. Sudah. Nyandak konek. Nyandak ada hubungan. Tidak Yesus ada hubungan. datang untuk siapa? Untuk orang berdosa atau untuk orang yang tidak berdosa? Tapi bagaimana hubungan Yesus datang kepada orang berdosa untuk menginjil, untuk menyelamatkan orang berdosa? Bagaimana kamu hubungkan dengan Muslim 4936, demi Zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Apa hubungannya ketika Yesus datang kepada orang berdosa? Yesus datang kepada orang berdosa untuk menyelamatkan. Tetapi Allah di sini datang kepada orang berdosa, bahkan orang baik. Kalau orang baik tidak melakukan dosa, tetap Allah akan memusnahkan kalian. Baik. Apakah Tuhan yang Anda sembah Maha Pengampun? Jawab dulu. Apakah Tuhan Jelas Anda Maha Pengampun? Kalau manusia yang diciptakannya tidak ada potensi untuk berdosa, untuk apa Maha Pengampunnya? Apa manfaatnya? Kalau dia udah bertobat, buat apa mau dihukum? Anda membawa hadits, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, maka aku akan binasakan kalian. Pertanyaan saya, kalau manusia tidak punya potensi untuk melakukan dosa, apa fungsinya Maha Pengampun Tuhan? Apa fungsinya?
Giliran saya ya. Kan saya Giliran saya. bertanya. Jawab pertanyaan saya. Takut. Jawab pertanyaan saya. Anda mengakui bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Sekiranya Ya. Tuhan menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa, manusia itu tidak ada potensi untuk berdosa, lalu buat apa Maha Pengampunnya Tuhan Anda? Apa fungsinya? Untuk apa? Mengampuni semua. Siapa Untuk yang mau mengampuni. diampuni kalau tidak ada potensi berdosa? Jedar. Makanya jangan blow on. Tidak Jangan seperti blow itu. on. Tidak Jangan seperti itu, blow Suma. on. Tidak Jangan seperti blow on. itu. Jadi gini. Ulang lagi. Allah Tunggu. Kulang lagi. Allah menciptakan manusia, Suma. Ya, Allah menciptakan dengan manusia. Potensi, Itu semuanya dengan baik. Dengan Dalam potensi bisa moral. berdosa. Tetapi Dalam potensi bisa sebentar, berdosa. Tetapi Allah menciptakan manusia. Hadis tersebut, pertanyaan saya, kalau seluruh manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa kemaha pengampunan Tuhan? Berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi. Lalu apa gunanya dia mengatakan dirinya sebagai maha sempurna? Jedar. Kamu belajar lagi. Dah, kamu kena kutuk itu. Kau belajar lagi. Apakah Tuhanmu Maha Pengampun? Maha Pengampun. Ya, kalau Tuhanmu menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa, lalu buat apa? Maha Pengampunnya itu untuk apa? Itu namanya blow on, mencari kelemahan tapi tak akan pernah menemukan kelemahan. Ingat, tema kita bukan ke sono. Tema kita, siapakah orang yang ke neraka itu? Tapi kau jadikan itu pelampung, karena kau sudah tidak bisa bernafas lagi di agama ini. Saya katakan sekali lagi kepada saudara, kalau masih ada di bawah, dengarkan saya. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang neraka, percayalah kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa ada orang Farisi yang memiliki pengikut. Orang Farisi yang memiliki pengikut satu-satunya hanya Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Maka kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Paulus sebagai rasulmu. Dengan kata lain, tinggalkan agamamu yang sekarang.